take it real soon. You know we got what you need, baby, so take it, move along. I said we got what you need, honey, come and groove along. Come on. Rolling on the highway, you know. Wow! Come on, and groove along. Come on. Said babe, I said babe, oh honey, come and groove along. You gotta feel it, yeah, you gotta move along. Gotta feel it, feel it, feel it, feel you gotta feel it, feel it, feel it, feel you gotta feel it. On the roadway, you gotta move along. Baby, gotta move along. I said, baby, you gotta move along. I said, honey, take it real slow. I said, honey, just take it real slow. You gotta groove on. You gotta groove on. Wow! Come on, and groove along. I said, baby, I know you're on a roll. Sweet honey, let's take it real soon. You know we got what you need, baby, so take it, move along. I said we got what you need, honey, come and groove along. Come on. Rolling on the highway, you know. Wow! Come on.
take it real soon. You know we got what you need, baby, so take it, move along. I said we got what you need. Terima kasih kepada Ibu Abi atas sambutannya. Untuk acara selanjutnya langsung aja, yaitu pemberian materi dengan tema Indonesia yang akan disampaikan oleh Bapak Abdul Qadar CH dari Biro Psikologi Bina Indra. Kepada Bapak dipersilakan. Baca berdiri nggak apa-apa ya? Oke. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Gimana kabarnya Bunda pada pagi hari ini? Luar biasa. Allahu Akbar. Baik Bunda, ritualnya kalau ketemu sama saya itu biasa Bunda ya. Kalau saya tanya gimana Bunda kabarnya pada pagi hari ini, jawabannya alhamdulillah. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Apa sama gerakan lagi? Gila. Oke, gimana kabarnya Bunda pada pagi hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Ya, rahim di rumah ya. Sama nanti tukang Nah, baik Bunda, kalau seperti itu ya Bunda, karena ternyata menurut penelitian emosi manusia itu sifatnya bertahan 12 jam ke depan. Jadi kalau Bunda manyun pagi-pagi maka dipastikan bakal manyun sampai sore. Alhamdulillah suami Bunda tadi ngasih uang 200 juta kayak siang jam 12. Langsung sedih. Tapi karena Bunda dikasihkan kata tanggal lebat. Makanya demikian Bunda, pagi-pagi itu kita tidak boleh punya masalah sama anak, sama suami, apalagi sama tetangga tidak boleh ya Bunda. Karena saya lihat ibu-ibu mah pagi-pagi itu masalahnya sama anak gara-gara susah bangun, susah mandi, susah makan. Ditambah suaminya dikasih duit. Ditambah tetangga juri melewat bogi salah gitu ya. Nah, maka dari demikian Bunda, pagi-pagi itu kita harus tetap ceria, kita harus tetap stabil emosinya. Dengan cara apa? Di sini Bunda saya punya terapi bagi Bunda. Terapinya gratis, Bunda tidak perlu datang ke psikologi atau ke rumah sakit, cukup duduk cantik saja di rumah Bunda. Ternyata menurut penelitian ketika kita tepuk tangan itu bisa mengeluarkan emosi negatif sekitar 30%. Cuma tepuk tangannya bukan kayak gini Bunda, tapi ketemu jari-jarinya semua. Kayak gitu lagi. Dari jadi 17 tahun Pak ya. Ditambah dengan tersebut itu Bunda bisa mengeluarkan emosi negatif sekitar 20%. Jadi Bunda yang sering tepuk tangan sambil tersenyum itu bisa mengeluarkan emosi negatif sekitar 50%. Sana gelo. Itu terapi ya. Jadi ketika Bunda sering tepuk tangan sambil tersenyum itu menurut penelitian Bundanya bisa awet tuh. Jadi lamun hoyong leungit ke poloteunana Bunda kena disablon ya. Apa nih sobina begitu ini dibaleureun. Nah itu Bunda ini nggak perlu mahal-mahal beli blush on atau skincare dan yang lainnya. Jadi ternyata kalau kita pengen awet muda itu cukup dengan tepuk tangan sambil tersenyum ya. Maka kita coba apakah jadi 17 tahun atau enggak ya. Oke, 1, 2, 3 tepuk tangan dulu yang meriah. Oh, kan lumayan cerah tadi ngomong kemarin hari naonnya dugi kayak angin apa hujan angin gitu ya di daerah Cigedug. Saya tuh bingung ini tuh ayam sehat itu di mana gitu. Nah kemudian Bunda pada demikian saya punya tips di sini atau punya saran bagi suami Bunda yang suka marah-marah itu gampang sekali Bunda tong ikutan ngamuk tapi tepuk tangan. Bisa apa Bunda dicabak karena bisa panas ya. Lebih amat dicabak.
Nah itu sedikit Bunda terkait dengan emosi manusia. Cuman hari ini saya nggak akan bahas terkait dengan emosi, karena hari ini saya akan bahas terkait dengan energi, atau nanti bahas ya. Sebelum saya mulai ke materi, Bunda perkenalkan diri dulu. Nama saya Pak Konar dari Biro Psikologi Madinah Gempita. Kebetulan alhamdulillah saya sendiri leader psikologi Madinah Gempita ini untuk daerah Cimahi, Bandung dan Bandung Barat. Dan kemudian alhamdulillah kantor kami di Brigit Cimahi. Ada yang Kak Brigit kemarin minggu kan pasar tumpah deh itu ibu pasar tumpah ya takut aja di jawabnya. Nah itu gunanya kantor saya di Brigit Cimahi, dan kemudian Bunda alhamdulillah saya sudah tersertifikasi hipnoterapi. Jadi bagi Bunda di sini ada yang saya hipnotis. Nah hipnotis itu Bunda bukan hanya untuk penipuan Bunda ya, karena di hipnoterapi itu ada hipnosmoking untuk menghilangkan kecanduan rokok. Ya ayat stamina narkoba dia. Banyak. Nah kemudian ada juga hipnoslimming. Hipnoslimming itu hipnoterapi untuk melangsingkan badan. Bunda bisa makan bakso 5 mangkok tanpa harus olahraga, tanpa harus minum obat, Bunda bisa langsing. Ada yang mau? Aduh, dikaji. Terus hariran dikaji. Silahkan Bunda bagi yang mau datang aja ke kantor Bunda, 500.000 sekali pertemuan ya. Nah, anak langsingnya itu mungkin bukan karena hipnoslimmingnya, bukan ada 500.000. Jadi pikiran Kemudian Bunda yang selanjutnya alhamdulillah juga saya sudah tersertifikasi body language, jadi saya bisa baca bahasa tubuh Bunda hari ini. Jadi saya bisa tahu suasana hati Bunda walaupun Bunda nggak ngomong ya. Jadi saya bisa lihat mana yang senyumnya mau bawa luka itu kelihatan. Atau pura-pura senyum tapi hutangnya rawi. Cuman insya Allah hari ini saya nggak akan bahas aib Bunda ya. Bagi yang mau dibahas aib itu di belakang aja. Jangan di sini. Nah, hari ini karena saya akan bahasnya terkait dengan inner child. Apa itu inner child, Bunda? Halo. lupa. Nah, ya. Tanya kamu juga. Inner child itu Bunda kan ada inner beauty ya. Inner beauty itu cantik dari dalam bukan dari luar Bunda ya. Jadi kalau Bunda pengen terlihat cantik, itu kudu buukna di bereman, halisnya di hideung, pipina di bloon ya. Blas ya. Ari beureum hideung jika teu dipikir saat. Nah kenapa seperti itu Bunda? Karena cantik itu dari dalam bukan dari luar. Jadi kalau Bunda pengen terlihat cantik, Bunda terburu dari turun sampai sepatu bajunya sama gitu ya. Dan yang lainnya kenapa? Karena menurut teori kuantum, tahu teori kuantum? Kompor-gas? Bukan ya Bunda, tapi teori kuantum itu adalah teori pembentukan alam semesta. Menurut teori ini, emosi manusia itu sifatnya sebuah gelombang Bunda, yang dimana gelombang ini itu bisa membentuk tubuh kembali di pinggir Bunda. Jadi di pinggir kita itu ada bentuk tubuh yang dibentuk oleh emosi kita. Dan cantik atau jeleknya bentuk tubuh ini itu tergantung dari emosi yang Bunda keluarkan. Jadi lamun Bunda nonton ngomong berbatur, mayar apa ngabut angkara mayar, hari balanya darmaji, gitu ya. Di anak SMP. Di sininya itu Bunda wajahnya itu matanya bolong, pipinya berdarah, bumbunya bolong kayak sinder bolong ya. Nah, itu anu sok ngomong berbatur tuh. Kadang tadi di luar. Kemudian Bunda tapi kalau Bundanya baik hati, suka menolong orang, ramah, gampang bergaul, kemudian sok menolong orangnya nganyukeun bae tara mayar oke. Ya begitu. Sok ingat ada Nah itu Bunda, maka di sininya itu akan terlihat cantik ya. Maka dengan demikian Bunda ada inner beauty itu adalah cantik itu dari dalam bukan dari luar. Kemudian ada inner handsome. Kalau ada inner handsome itu wajah Korea hati muka ya. Berat-berat tulis ke status atau kayak gini jadul selfie ada di caption itu langsung banyak Korea hati muka ya. Tadi dibaca ke suami ini hayang buta. Nah kemudian lalu apa itu inner child Bunda? Kalau inner child itu biasa dikenal Bunda di istilah psikologi itu dengan nama luka batin. Wah, dalam ya luka batin. Aduh. Nah luka batin di sini itu Bunda banyak orang yang tumbuh menjadi
menjadi dewasa dan orang tua tanpa pernah sadar bahwa anak kecil yang ada di dalam dirinya itu sedang terluka. Ya, makanya mungkin bunda mungkin sering melihat anak TK, anak SD dia rajin ke masjid, rajin sholat, nurut, kemudian belajar juga rajin, pinter dan yang lainnya. Tapi pas SMP mabok, narkoba, bolos, ngerokok dan yang lainnya. Kenapa banyak anak yang kayak gitu bunda? Karena ini ketika kecil dia memiliki luka batin tidak tersembuhkan, akhirnya lari dia seperti itu. Angkat di sini. Nah kemudian apa sih Pak penyebab luka batin? Yang paling pertama bunda sudah jelas korban kekerasan. Cuma nusok nyiwit ke anak. Anu sekali tahu keluarga belum tidur cabok, ya. Jangan sih orang tinggalin tara kaliwat. Entong paleman. Nah bunda ya, kenapa korban kekerasan ini menjadi penyebab luka batin bunda? Karena hari ini tuh banyak sekali anak-anak yang taat karena takut, bukan taat karena cinta. Tulis berstatus ya. Padahal hari ini tuh banyak sekali bunda anak-anak yang lebih mencintai handphone bapak dan mamanya dibanding bapak dan mamanya. Betul gak bunda? Yang paling pertama diambil ketika ayahnya pulang kerja, naon bunda? Hah? Jadi hari ini banyak sekali anak-anak yang lebih mencintai handphone bapak dan mamanya dibanding mama dan bapaknya itu sendiri bunda. Kemarin itu di Tasik bunda ada seorang nenek-nenek dan kakek-kakek meninggal tanpa sepengetahuan siapapun. Padahal punya anak 8, balenya rumahnya gede, mobilnya banyak. Tapi tidak ada satu anak pun yang tahu orang tuanya sakit-sakitan, orang tuanya kelaparan, orang tuanya kesepian. Kenapa seperti itu? Bukan karena terbiasa ketika kecil mereka lebih mencintai handphone bapak dan mamanya. Ketika sudah dewasa mereka lebih mencintai pekerjaannya dibanding orang tua. Betul nggak bunda? Betul. Ya. Padahal bunda kita pernah melihat kisah yang sangat romantis dari seorang Nabi Ibrahim. Pada waktu itu Nabi Ibrahim pulang bepergian, tiba-tiba pulang bukan bawa oleh-oleh tapi bilang ke Nabi Ismail, ya Ismail aku diperintahkan oleh Tuhan untuk memenggal lehermu. Tapi apa yang dikatakan Nabi Ismail? Ya ayahku, kalau memang itu perintah Tuhan maka lakukanlah. Sedangkan apa yang terjadi sama kita hari ini bunda? Ketika kita nyuruh anak kita sholat, nyuruh anak kita makan, nyuruh anak kita belajar, nyuruh anak kita mandi, susahnya minta ampun. Betul nggak? Betul. Anu ayat kiamat udah tiba-tiba nurutnya, betul? Kenapa itu terjadi? Karena hari ini anak-anak itu lebih mencintai atau lebih banyak anak yang taat itu karena takut, bukan taat karena cinta. Karena kalau anak sudah taat karena cinta, leher pun dia akan kasih ke orang tuanya. Paham? Dan hari ini Pak, bagaimana atuh Pak cara menemukan cinta di dalam hati anak? Simpel sekali bunda ya, nggak perlu harus dengan kasih jajan, terus kemudian harus memberikan HP yang bagus-bagus, kemudian tidak perlu dikasih kemewahan dan yang lainnya. Kenapa? Karena untuk menemukan cinta di dalam hati anak itu adalah dengan cara skin hanger. Naon tas skin hanger? Sama perhatian. Itu gaya ya pulang tidur dari terang skin hanger kan? Ada skin teh bunda glowing ya, tadi ada glowing. Ada hanger teh gantungan baju, tadi gantungan baju. Sana bunda ya. Jadi skin hanger itu adalah sentuhan nyaman di bagian kulit. Ini ada ceritanya bunda, kemarin ada seorang anak SMP kelas 1 dia ketangkap sama BNN, Badan Narkotika Nasional, karena terbukti menjadi seorang pengedar narkoba kelas 1 SMP. Kemudian setelah dicek lah, kemudian karena ketangkap dia dicek air pipisnya, bunda ternyata anak ini negatif narkoba atau tidak mengkonsumsi narkoba sama sekali padahal seorang pengedar. Kemudian yang kedua dicek lah silsilah keluarganya, ternyata bunda anak ini itu anak seorang pejabat, rumahnya gede, mobilnya banyak. Menurut keterangan ayahnya semua keinginannya selalu dipenuhi. Lantas kira-kira buat apa anak ini dari narkoba bunda? Cari perhatian. Cari perhatian atau cari pahala bunda? Iya. Cari pahala maka masjidnya. Iya benar. Nah lalu karena hari itu kami bingung bunda kenapa anak ini ngadain narkoba. Kemudian disuruhlah anak ini ketemu sama om-om yang nyuruh ngadain narkobanya. Ternyata om-om itu adalah orang Australia. Menurut keterangan si orang Australia ini, dia parenting dulu 3 bulan sebelum beraksi mengedarkan narkoba, ya, supaya bisa merangkul anak-anak yang galau sehingga bisa dimanfaatin untuk mengedarin narkoba. Sedangkan bunda kita pengen anak kita soleh-soleha, pengen kedepannya anak kita jadi tentara, jadi polisi, jadi dokter, jadi guru dan yang lainnya. Lalu berapa tahun sekali parenting bunda? Namanya apa? 5 YG PDW ya sekolah. Bangsa paling banyak hukum meninggalkan nyusungannya. Padahal orang Australia ini sampai sengaja bunda parenting
dengan harapan apa? Supaya mereka bisa merangkul anak-anak yang galau sehingga bisa dimanfaatin ngedari narkoba. Orang mau ngedari narkoba aja sampai 3 bulan pun parentingnya. Kita mau anak kita jadi sore-sore di masa depan. Ya, begitulah ya. Dan lalu Bunda, apa yang dilakukan orang Australia ini? Bunda ketika bertemu sama si anak ini di sebuah mall, si orang Australia ini menepuk pundak anak ini 3 kali, 1, 2, 3. Kemudian dia nanya sama anak ini, sayang kamu bahagia gak hari ini? Lalu apa yang terjadi Bunda setelah itu? Si anak ini nangisnya, kemudian meluk omnya dan dia berkata, hanya om yang paham saya, hanya om yang tahu saya. Padahal si orang Australia cuma nanya, sayang kamu bahagia gak hari ini? Tidak minta untuk dipeluk, tidak minta untuk nangis, tidak minta si anak ini mengungkapkan perasaannya. Tapi kenapa si anak ini melakukan itu semua? Padahal cuma nanya, sayang kamu bahagia gak hari ini? Dan lantas apa yang kita tanyakan ketika anak kita pulang sekolah, Bunda? Halo, tahun orang nanya nih ke Bunda pulang sekolah, yang paling pertama ditanyakan Bunda? Pengen mana? Anu kedua paling parah Bunda lamun di Cimahi yang paling pertama ditanyakan teh, Tupperware mama mana? Sebelum yuk cenokna, cenah gitu. Bunda kalau kita lain cenokna tapi sukuna ya. Alhamdulillah mobil ayeuna ya. Saya Tupperware. Ya Bunda. Sok bayangkan hari ini Bunda kalau suami Bunda ngojek papanasan, kehujanan, masuk angin, kelaparan karena dia puasa menahan lapar. Kenapa? Karena ingin ada sedikit uang dan makanan yang ingin dia bawa ke rumah untuk membahagiakan istri dan anaknya. Tapi yang paling pertama Bunda tanya kenal kan suami ketika pulang kerja. Wah. Saingan. Udah pada malam apa Cina di bulan? Wajar tuh Bunda lampu nyerekan. Wajar Bunda lampu nyabuk. Dia udah masuk angin, Bunda pusing, menahan lapar, kehujanan, kepanasan di luar sana. Bunda dengan harapan hanya bisa bawa sedikit uang dan makanan ke rumah buat membahagiakan istri dan anaknya. Tapi yang pertama ditanyakan, bukan saya yang mau bahagia, tapi dalam pelanggan itu gak retek. Asal karena bagaimana? Ini sahabatnya udah tadi biasa kan Bunda ya. Aku udah dibiasakan insya Allah Bunda. Karena itu Bunda kata yang biasa, kata yang sederhana Bunda tahu, Bunda bisa ngucapin, tapi ketika dipraktekkan sulit. Ya. Padahal sederhana Bunda, tapi efeknya itu sangat luar biasa ya. Itu bisa menumbuhkan cinta di dalam hati anak dan suami. Makanya Bunda wajar ayeuna loba nopek ya layangan putus itu. Aja nenek omah suami kawin deui atuh ya. Geus majatahna dikurang sabulan sakali. Ditambah mah ayeuna pas ayo ditanya kita duit ngapain? Makanya Bunda sok ya. Yang paling pertama harus kita tanyakan ke suami atau anak kita, baik ketika suami kita pulang kerja atau anak kita pulang sekolah. Oke, lanjut ya. Yang paling pertama itu adalah sayang kamu bahagia nggak hari ini? Ya, paham? Jelas ya? Kemudian yang kedua, Bunda menepuk pundak anak atau menepuk pundak suami itu Bunda bukan teknik hipnotis. Saya sering belajar teknik hipnoterapi, tapi tidak ada teknik menepuk pundak orang. Jelas ya? Karena apa? Karena menurut penelitian pundak itu adalah titik kenyamanan, titik kepercayaan, dan titik harga diri. Jadi ketika seseorang ngobrol disentuh bagian pundaknya, dia akan nyaman, dia akan percaya. Maka kalau orang sudah nyaman dan percaya, maka apapun yang kita inginkan dia akan lakukan. Betul ya? Maka dengan demikian Bunda, titik skin hanger buat anak laki-laki itu ada di telapak tangan, pundak, punggung. Ya, untuk skin hanger anak laki-laki ya, telapak tangan, pundak, punggung. Untuk anak perempuan itu telapak tangan, pipi, punggung, perut. Jelas ya? Dan itu adalah titik-titik yang harus sering disentuh, harus sering diusap baik oleh ibu dan ayahnya. Dan yang lebih bagus itu Bunda yang melakukan skin hanger itu adalah bapaknya. Karena apa? Karena yang harus ngasuh anak itu adalah bapaknya. Waduh, ya. Mereka ya. Kenapa seperti itu Bunda ya? Karena anak itu di bawah 7 tahun mereka 100% menggunakan emosi, betul nggak? Makanya wajar kalau anak Bunda rewel, gampang nangis, sensitif, kunjungan, lamun hayu jajan, pengen foto
Betul nggak? Kenapa seperti itu? Karena anak di bawah 7 tahun itu 100% pakai emosi. Makanya kenapa anak ketika lahir ke dunia ini dari perut ibu yang kali pertama mereka lakukan apa? Air mata sebelakang. Kenapa kan? Di bawah 7 tahun itu mereka sedang menggunakan emosi bunda, dan sedangkan fitrahnya ibu-ibu itu bunda perempuan itu 80% pakai emosi juga. Jadi nomor emosi kabarnya enggak? Sudah jaksanya jangan sama kaburuan gitu. Makanya wajar namun ibu-ibu jemuran tadi itu dari pagi, dari mulai kamu tidur sampai tidur lagi pas ya ini pas ya. Kenapa seperti itu? Karena emosi dan emosi. Tapi beda halnya kalau bapak-bapak, kenapa? Karena fitrahnya laki-laki itu 80% pakai logika, fokus di solusi bukan fokus di masalah. Contohnya misalkan ayahnya orang kali guna ke pasar Tuhan, kemudian anaknya lihat mobil-mobilan gede karena nangis dipanggulkan lah, kemudian mobilnya dibawa ke rumah, pas di rumah guna dipatahkan ban mobilnya kira-kira kumaha. Awas ya dicekek. Mama mereka itu kan kalau ibu, tapi lamun ke bapak nade ambil lem, jalan lagi. Kenapa? Karena tadi laki-laki itu fokusnya di solusi bukan fokus di masalah. Makanya anak di bawah 7 tahun itu mereka butuhnya itu peningkatan logika, butuhnya peningkatan akal supaya bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk, dan itu hanya bisa ditumbuhkan oleh ayahnya. Nggak bisa sama mama, ya. Makanya yang single parent itu sulit mengasuh anak. Kenapa? Karena ini hilangnya peran ayah, yang dimana ayah ini akan menumbuhkan logika anak atau akal anak sehingga si anak bisa tahu mana yang baik, mana yang buruk, sehingga akhirnya alhamdulillah insya Allah gitu anaknya tidak akan emosian lagi. Jelas ya? Karena penyebab anak emosi itu yang paling pertama kurang sentuhan dari ayahnya, kurang sedikit hangat dari ayahnya. Yang kedua, sering mengkonsumsi gula sama tepung. Cuma konsumsi susu 5 gelas sehari. Jadi penyebab anak emosional itu yang paling pertama susu, coklat, permen, es krim, daging nugget, sosis, mie, roti. Makanya anak udah wajar gede amat, sok mukul, mengkasan batur ya. Tok nyalakan udah kan bertegur, udah ada makanan nawin begitu. Sok aja sihnya makan daging galak tuh bunda. Karena warna ketenangan dari manusia itu adalah warna hijau bunda. Makanya saya suka rekomendasi bagi anak bunda yang suka marah-marah ketika marah banting barang bunda ya. Itu biasanya gampang sekali bunda di pasir kangkung. Bisa lo leles dulu. Kenapa seperti itu bunda? Karena warna hijau itu warna ketenangan. Makanya kenapa orang Sunda mah karakternya lalu leles ya. Karena namun aku mabeki orang Sunda itu. Sok aja ya. Saya sampai nggak tahu kalau ke rumah makan teh, lamun makan Sunda, ini teh gitu cukup naon ya. Ini konsumsi dan enak ya. Kenapa tadi? Karena kalau perlu mabeki. Makanya wajar kalau mulai lulus lah lihat, maksudnya teh sarapan gitu ya, karena bayi ya. Makanya tuh pagi-pagi bala-bala dan yang lain alam bener ya. Insya Allah kita payung maliwat sarung tumpeng ya. Oke, lanjut ya bunda. Nah itulah terkait dengan emosi manusia. Makanya skin hunger itu sangat berpengaruh sekali, dan menurut penelitian anak yang kekurangan skin hunger di masa kecil dia akan tumbuh menjadi anak yang negatif thinking sama emosional ya. Makanya penting sekali skin hunger itu selain menumbuhkan cinta di dalam hati anak itu juga untuk menterapi supaya anak kita itu nggak emosional ya. Jelas? Jadi kita kudu banyak tadi kunaon anak naruh tanpa wewe ya, suka nangis dan yang lainnya karena tadi kurang skin hunger. Paham sampai sini? Kemudian bunda yang kedua, banyak sekali anak-anak kali ini luka batin gara-gara korban perceraian. Sudah jelas ya kalau korban perceraian saya nggak harus bahas, karena ketika bunda sama suami bercerai, yang jadi korban itu siapa? Mereka akan membawa luka sampai dewasa dan sulit untuk tersembuhkan. Kemudian yang ketiga bunda, anak korban luka batin itu adalah karena biasanya korban bullying. Ya, bullying ini bisa dari temannya, dari orang tua, dari sekolah, dari guru, dari siapapun, banyak sekali bunda ya. Kenapa? Karena tapi ternyata bullying yang paling banyak dilakukan itu ternyata bukan oleh teman, bukan oleh sekolah, bukan oleh guru, bukan oleh orang lain gitu ya. Tapi ternyata bullying yang sering dilakukan dan yang paling parah untuk kejiwaan anak itu adalah oleh orang tua. Kenapa seperti itu?
karena bunda biasanya suka tidak sadar membanding-banding anak, si mantul, si pesek, si langsing, si gendut, si gengeng, si bodas, si lurus, si keriting, dan yang lain-lainnya bunda. Padahal ketika bunda membandingkan anak satu dengan anak yang lainnya, secara tidak sadar bunda sedang menanamkan kebencian di dalam hati. Makanya wajar kenapa hari ini banyak sekali orang-orang yang perang saudara, anak melaporin orang tua, kemudian baru warisan dan yang lainnya. Kenapa seperti itu bunda? Karena ini orang tua tidak sadar membandingkan anak sehingga itu menanamkan kebencian di dalam hati. Nah, sampai sini makanya yang masih suka membandingkan anak istighfar dulu kan. Oke. Kenapa seperti itu? Karena secara tidak sadar bunda itu akan menanamkan kebencian di dalam hati anak bunda. Terus Pak, bagaimana mengobati anak yang korban bullying bunda? Saya itu dulu dari kelas 3 SD sampai SMA itu bunda, sampai lulus SMA itu saya korban bullying. Kenapa? Karena waktu itu dari kelas 3 SD gigi saya itu patah bunda, ya di bagian depannya. Dan saya itu paling males kalau ketemu sama Idul Adha. Benar? Karena saya dibully sama temennya, ayo orang korbankan si Koda dan semulakan. Dan pada waktu itu bunda saya puncak-puncaknya itu dari di kelas 3 SMP saya diangkat kaki dan tangan saya dikulitin satu sekolah dari kelas 1 sampai kelas 3 bunda jatuh yang kayak gini nih di nah ini nih yang jurunya itu kena sampai kepala saya bocor 15 tingkat di sini. Kemudian waktu itu saya di jalan bilang sama mama saya capek mas, saya sampai sekolah lagi mah, saya tuh dihinaan di sekolah, saya udah gak apa-apa nggak jadi apapun ini, saya mah pengen di rumah sama mama gak pernah hina. Tapi apa yang keluar dari mulut mama saya pada waktu itu, tentang dihina aku bantu mah gak mau borok, dan cuma macet kaget, jadi sama mama itu paling ganteng salaminnya. Waktu itu saya hanya bisa nangis-nangisnya peluk mama saya dan mama saya sampai kepala saya, dan itu yang membuat saya hari ini kalau mama saya masih hidup, yang pengen terus pun saya akan lakukan walaupun saya nggak punya uang hari ini. Kenapa seperti itu? Karena itu waktu itu nangis tangisnya beda karena siapa sih anak yang tega lihat anaknya sampai beranak kayak gitu? Siapa sih orang tua yang tega anaknya dihina dipukul sama temannya bunda? Tapi waktu itu mama saya mengajarkan bahwa sok hadapi masalahmu sendiri karena di masa depan kamu akan menghadapi masalah yang jauh lebih berat daripada masalah yang kamu hadapi sekarang. Makanya bunda lamun budak hadeureuy di sekolah di pentas ke mana tong iluan hadeureuy ya bunda. Mana ibu-ibu yang Rami. Budak mulut mama rami. Kenapa seperti itu bunda? Biarkan anak menyelesaikan masalah sendiri karena di masa depan dia akan menghadapi masalah yang jauh lebih berat daripada masalah yang dihadapi sekarang. Kalau kita selalu membantu, kita selalu menolong mereka, kita selalu membela mereka, di masa depan ketika tidak ada mereka akan minta pertolongan sama siapa? Jelas? Maka demikian ketika anak kita dibully yang harus kita lakukan adalah biarkan anak kita menyelesaikan masalah sendiri karena bullying itu kita nggak bisa hindari budaya banyak sekali kasusnya dan kita nggak bisa carikan orang tua teman anak kita satu-satu. Kenapa? Karena nggak mungkin ya. Karena sangat banyak sekali. Istilahnya mah kalau kita berjalan dibantu kerikil nih bunda supaya kaki kita nggak luka daripada kita jingkirin kerikil satu-satu capek dan susah. Kenapa kita nggak pakai sepatu aja ya supaya kaki kita nggak luka, benar nggak bunda? Ya, makanya anak kita pun sama daripada misalkan kita jadi lurus, jadi manjang gitu dan yang lainnya, mending kasih kekebalan tubuh, kekebalan mental di dalam diri anak kita sehingga apapun yang hadapi dia bisa kuat menghadapinya. Jelas ya sampai sini? Dan kemudian bunda, efek dari luka batin yang tidak tersembuhkan ketika kecil dan itu ke bawah sampai dewasa dan orang tua itu akan menyebabkan gangguan kejiwaan. Dan di sini hari ini saya akan bahas gangguan kejiwaan yang suka ada di orang tua. Yang paling pertama gangguan kejiwaan yang sering ada di orang tua itu adalah paranoid. Tahu tak paranoid? Anu ngaji nol aku gitu. Tahu tumor. Nah, bunda yang paranoid itu biasa dikenal di Indonesia itu dengan sebutan parnoan. Namun parnoan itu berarti loba kasihin. Jadi lamun mam jengkol, sieun asam urat, mam asin, sieun darah tinggi, peureuh sieun teu boga deui. Lamun suami gawe sieun teu balik di sieun kawin deui dan yang lain. Aya nu kitu. Ribut kan gitu. Aya kawin deui gitu bae ya. Da urang bisa. Nah bunda ya, kenapa seperti itu?
karena hari ini banyak sekali orang-orang yang mengidap gangguan kejiwaan, paranoid atau banyak ketakutan itu karena biasanya ketika kecil dia diasuh sama nenek atau kakek yang usianya 50 tahun ke atas. Bukan salah kakek dan neneknya bunda ya, bukan karena kesalahan nenek atau kakeknya, karena menurut penelitian 50 tahun ke atas itu fisik sama mental itu sudah berkurang bunda, bukan waktunya lagi ngasuh anak. Jadi akhirnya karena sudah berkurang, jadi itu kok banyak ketakutan, gak boleh ini, gak boleh itu, harus ini, harus itu, akhirnya mah anaknya juga jadi paranoid, banyak ketakutan. Bukan salah neneknya bunda ya, tapi anu salah itu anu titip kenapa? Kenapa? Karena anak itu titipan dari Allah, kunaon dititip benerin. Maka Allah salah titip begitu. Nah, udah kada meja, sok ya masih nitip-nitip anak bertaubat ya. Umum kita kayak sikat gadis ya ke pasar ya, aduh nengok. Ayo duwitan kok kamu degang itu. Soalnya begitu ya. Terus ya, nah bertobat karena itu akan menjadi gangguan paranoid. Kemudian yang kedua bunda, ada gangguan kejiwaan skizoid. Nah, namun kan skizoid, namun skizoid itu di SMA Tarzan. Tahu Tarzan? Jadi Tarzan itu biasanya dia lebih memilih hidup sendiri di hutan tanpa ada orang lain, sama harimau sama ular 2 hari digigit mati. Dan biasanya ciri-ciri orang yang gangguan skizoid itu cek orang sudah dengan keuyangan. Tuh ya. Jadi lempeng budaya kita nggak bisa lihat dia tuh lagi sedih, bahagia, nangis, kecewa, marah atau gimana. Karena lalu diajak gitu aja. Diajak curhat harus sedih gitu bener ya. Ada yang kayak gitu? Oh, cekilo. Sama gosip ya. Nah itu gangguan kejiwaannya skizoid. Jadi intinya apa sih gangguan kejiwaan skizoid itu? Dia kesulitan mengungkapkan emosinya atau perasaannya atau ekspresinya, itu kan bisa. Kemudian yang ketiga bunda, ada gangguan kejiwaan skizotipal. Nah di sini bunda suka banyak yang nanya, Pak, kunaon sih anak saya punya indera keenam, indigo, bisa melihat makhluk halus, kemudian bisa melihat punya khayalan dan yang lainnya. Terlepas dari benar atau tidak anak bunda indigo atau punya indera keenam, menurut psikologi itu gangguan kejiwaan yang dinamakan dengan skizotipal. Jadi skizotipal itu si penderita merasa bahwa dirinya punya indera keenam, bisa ngalengin, bisa ngirim katel ke perut orang. Makanya bunda lamun bunda bisa ngirim katel ke perut orang, mending tong ngirim katel atau paku, bunda mending ngirimkan paket ya. Bukan sampai sampai jadi ping. Nah itu gangguannya adalah skizotipal bunda. Terlepas dari benar atau tidak, saya tidak akan membenarkan, tidak menyalahkan. Tapi ternyata menurut psikologi, orang yang merasa dirinya punya indera keenam atau percaya yang hal-hal yang gaib itu adalah skizotipal. Kemudian yang selanjutnya bunda, ada juga gangguan kejiwaan yang sering ada di bapak-bapak, yaitu adalah antisosial. Kalau antisosial ini bukan gangguan kejiwaan di mana dia tidak mau berhubungan dengan orang lain, tapi antisosial di sini tuh dia cenderung bengis. Sekali kau 2 gaplok tidur cabok kok bacok. Makanya kenapa hari ini banyak sekali begal dan yang lainnya bunda yang dia tidak segan-segan membacokkan golok ke punggung orang, menusukkan pisau ke perut orang. Karena kalau secara sadarnya bunda kita borotong boro-boro nusukin pisau ke perut orang, megangnya aja saya udah nggak kebayang. Ini sampai tega nusukin pisau ke perut orang. Bunda, kenapa ada orang yang kayak gitu? Karena ini dia gangguan kejiwaan antisosial. Kalau antisosial yang paling sederhana itu biasanya si penderita dia tidak peduli terhadap orang lain. Misalkan di pinggir kita ada yang sakit-sakitan, kelaparan. Jadi lihat orang yang antisosial kan gampang sekali sok karena ayah dihajatan. Sama aja cara nomor gitu ya, sok kayak itu ya, isi keluar upload. Nah, intinya mah dia kehilangan hati nurani. Jadi hati nurani itu hilang. Jadi tidak segan-segan kalau ngebacok orang, mencoba orang, membentak orang, gitu ya, nyakitin orang, itu tidak ada segan-segan dan tidak ada takut-takutnya. Dan ini biasanya cikal bakal dari psikopat bunda. Kalau bedanya psikopat sama antisosial, kalau antisosialnya itu kelihatan dari wajah juga udah bengis,
Tapi kalau psikopat itu ramah, jadi orangnya baik hati, suka menolong orang, tersenyum, gampang bergaul. Kemudian tapi di belakang dia koleksi kepala orang. Itu kalau psikopat bedanya ya. Jadi kalau psikopat itu kelihatan baik, tapi kalau antisosial itu kelihatan bengis. Ya. Ada dua-duanya kelihatan sama-sama kering ya orang. Jelas ya. Dan kemudian yang selanjutnya ini ada gangguan kejiwaan yang sering ada di ibu-ibu, yaitu adalah gangguan kejiwaan histrionik. Nah, untuk histrionik itu biasanya si penderita bunda cenderung cari perhatian dengan berpenampilan glamor. Jadi lamun nangis tasnya boleh tangga gitu, kita beli-beli. Ya, kalau sederhananya biasanya orang ini si penderita histrionik itu dia cenderung lebih menyukai berpenampilan serasi dari kerudung sampai sepatu sama matching. Iya. Habis salah. Ya, kenapa? Karena bunda biasanya warna yang paling bagus dikenakan oleh manusia itu adalah 3 warna kombinasi, bukan yang serasi dari kerudung sampai sepatu sama. Jadi misalkan kerudungnya warna hitam, bajunya warna putih, celananya warna pink. Nah, kenapa seperti itu bunda? Karena menurut teori kuantum warna itu ada artinya. Di ubun-ubun itu ada warna ungu. Ungu teh sanis jomblo atau terong-terongan ya bunda. Apalagi terong dicabein. Cabai-cabean. Balado. Nah itu bukan itu bunda, tapi ungu itu adalah warna religius atau warna keagamaan. Kemudian di kening di sini ada warna biru dongker. Warna biru dongker itu adalah warna ketelitian. Jadi kalau bunda sering memakai baju warna biru dongker, insya Allah hemat menuju pelit. Karena 500 sekarang kayak apa lah bunda gitu. Kemudian yang selanjutnya bunda di kening di sini ada di tenggorokan di sini ada warna kuning. Kuning itu bukan ngambang ya. Tapi kuning itu adalah warna kecerdasan rasional, makanya barawel tadi ya. Kemudian di dada di sini itu ada warna hijau, itu adalah warna ketenangan. Kemudian di perut di sini ada warna orange, itu adalah warna tanggung jawab. Dan kemudian di pinggang di sini itu ada warna merah. Kalau warna merah itu adalah warna semangat dan seksual. Ya, makanya lah suami bunda tolong banyak di baju warna merah di kawin deh. Karena bisi birahi deh bundanya bulan kedua. Kenapa seperti itu bunda? Karena hari ini saya lihat banyak anak-anak di bawah 7 tahun dia meningkat syahwat seksualnya. Itu yang paling pertama penyebabnya karena sering diberikan pakaian baju warna merah. Yang kedua, biasanya masih tidur di atas 2 tahun sama mama dan bapaknya. Cung? Masih tapi beda kasus. Di atas 2 tahun itu kenapa anak bunda itu harus mulai dipisah sedikit-sedikit bunda dari bunda atau suami? Kenapa? Karena ketika mereka tidur, matanya merem, si otaknya selalu aktif dan ini bisa mereka kejadian apapun yang ada di sekelilingnya. Ayo, kumaha? Halo. Jadi ketika anak tidur itu bunda matanya merem tapi otaknya selalu aktif dan itu bisa mereka kejadian apapun yang ada di sekelilingnya. Jadi kalau bunda melakukan hubungan seksual di pinggir anak itu direkam sama otak anak bunda. Ayo bunda. Walaupun di simultan bunda anggar soalnya namun lain matanya ngarekam tapi otaknya. Makanya dengan ini bunda kalau mau melakukan hubungan seksual itu pindahlah karena korupsi boleh. Karena kompor mangga duduk di jamban juga mangga. Kalau itu di teras nanti di toko orang bahaya ya. Kira. Nanti dapat ke mahkamah lagi mau sakit gitu nah. Anaknya ke teras ke dalam. Pas teras dengit. Kenapa bunda seperti itu? Karena ketika anak ketika anak tidur otaknya selalu aktif dan dia bisa melakukan kejadian apapun yang ada di sekelilingnya, maka tidak boleh bunda melakukan hubungan seksual di pinggir anak. Karena saya lihat anak sekarang di bawah 7 tahun teh pemahaman bobogohan, udah tahu mana yang cantik, mana yang jelek, bahkan yang paling parah orang tuanya kebebesannya. Dari kecil. Ya, dari kecil memang tengah hati karena 7 tahun kebebesannya. Makanya dengan demikian bunda ya, kalau ya hindari melakukan hubungan seksual di pikiran anak, karena itulah banyak sekali hari ini anak-anak yang jamur. Apa itu jamur? Janda di bawah umur. Anak yang melakukan hubungan seksual di bawah umur, kemudian banyak anak-anak yang hamil di luar nikah. Kenapa seperti itu bunda? Bukan karena mungkin lingkungan, bukan karena faktor yang lain-lain, tontonan dan lain-lain. Bisa jadi karena mereka sering merekam kejadian hubungan seksual pada saat bersuara. Jelas ya?
Maka yang masih melakukan bertobat. Oke. Nah, kemudian yang selanjutnya Bunda ada warna pink. Kalau warna pink itu adalah warna keceriaan, dan ada warna hitam, putih, abu, coklat itu adalah warna yang bisa menguras sifat egois, was-was, dan cemas. Makanya kenapa kalau kain ihram kita itu selalu pakaiannya putih atau hitam? Kenapa? Karena di sana tidak ada lagi si kaya, tidak ada lagi si miskin, tidak ada lagi si rumah besar, si mobil banyak, dan yang lainnya si sawah lega, si kebun lega, nggak ada. Kalau ketika kita ihram semuanya sama, memakai dua helai baju warna putih. Ya, tidak ada lagi si kaya, si miskin di sana. Kenapa seperti itu? Karena tadi warna putih, hitam, abu, coklat itu akan menguras sifat egois kita, sifat was-was kita, sifat rasa cemas kita. Jadi sifat egois kita yang tadinya ingin benghar-benghar, ingin pak kaya-kaya, padulita batur, itu semuanya dikuras ke sana. Makanya Bunda silakan pakai baju warna putih, hitam, abu, coklat, itu sangat bagus sekali untuk menguras sifat-sifat egois kita. Jelas ya sampai sini? Nah, kemudian yang selanjutnya Bunda, yang paling berbahaya dari orang histrionik itu selain berpenampilan glamor adalah orangnya itu tercenderung julid. Ya, besar-besar masalah sampai waktu ngalewat oke salah nanti kayak dibalik oke. Ayah begitu loba Bunda ya. Orang tengah aja dicen cakang jauh misalnya. Jadi masalah. Jadi banyak orang-orang yang kayak gitu riuhnya luar biasa, judi terhadap orang lainnya luar biasa. Kenapa seperti itu? Gara-gara ini dia mengidap gangguan histrionik, gangguan kejiwaan histrionik. Ya sampai sini. Kemudian yang selanjutnya Bunda ada juga gangguan kejiwaan masih di ibu-ibu, yaitu narsistik. Nah, kalau narsistik itu Bunda bukan anu sok selfie-an, anu tiktokan ya Bunda. Tapi narsistik di sini itu dia cenderung menganggap bahwa tidak semua orang layak menjadi temannya. Isi SMA geng-gengan. Tahun ngaliwat teh abi mah pengen di CCTV karena CCTV mah beunghar, minta bawakeun beunghar. Aya gitu. Abi mah pengen ngaliwat teh jeung Cigiro dan Cigiro mah geulis minta bawakeun geulis nya badanna langsing gitu. Ada yang kayak gitu Bunda, dan itu cenderung geng-gengan. Maka dengan demikian Bunda tidak boleh ada lagi geng kelas A, geng kelas B, ya sama aja kita satu TK. Nah boleh ngedapat kaos kelas A, kaos kelas B, abi mah ngaliwat teh pengen di luar teh kemana-mana di luar. Nanti ke kebun-kebun di luar. Itu adalah gangguan kejiwaannya adalah narsistik, yang dimana si penderita menganggap bahwa tidak semua orang layak menjadi temannya. Oke, jelas ya? Kemudian yang selanjutnya ini juga masih ada di perempuan, biasanya ada gangguan Apioden. Kalau Apioden itu biasanya gangguan kejiwaan yang dimana penderita itu dia cenderung ketergantungan sama orang lain. Makanya Bunda suka melihat ada seorang istri yang dia rela meninggalkan suaminya, anaknya, keluarganya hanya demi pacarnya. Kayak gitu. Cing berarti harus ngomong. Ada potensi saya lihat. Jadi itu Bunda banyak hari ini mah Bunda yang dia itu meninggalkan suaminya, meninggalkan anaknya, meninggalkan keluarganya, padahalnya yang ditinggalkan itu suaminya itu lebih kaya dibanding pacarnya, tapi dia rela meninggalkan itu semua hanya demi pacarnya. Dan itu ada dan banyak juga terjadi ya, dan itu gangguan kejiwaannya adalah Apioden. Nah kemudian sebaliknya Bunda ada gangguan dependent. Kalau dependent itu tingkat tidak butuh sama orang lainnya tinggi, jadi dia egois, lebih mementingkan diri sendiri. Dan yang paling berbahaya ada gangguan kejiwaan obsesif kompulsif, yang dimana penderita itu dia lebih ke perfeksionis, segala sesuatunya harus sempurna, dan dia merasa bahwa apa yang dia pikirkan harus terjadi. Ya, dan ini biasanya orang-orang kayak gini tuh banyak sekali yang berakhirnya itu dengan cara bunuh diri. Kayak kemarin saya punya teman Bunda, dia baru nikah 2 minggu, orangnya baik, luar biasa, suka menolong orang, gampang bergaul, ramah. Tapi ketika dia menikah 2 minggu dia gantung diri di kamar. Laki-laki. Ya. Setelah saya lihat memang ternyata dia mungkin berpikir bahwa ketika menikah itu kayak India ya. Biasa nikah itu langsung joget-joget gitu ya. Nyanyi kayak Korea gitu. Langsung honeymoon ke hotel tak apa lu lamun biak ya segala kumaha. Gak kumaha. Jadi dia mungkin rasanya kayak gitu, akhirnya yang terjadi adalah dia tidak sanggup, 2 minggu dia meninggal, dan meninggalnya itu gantung diri di kamar. Ada suami Bunda ya, di sini ke Bunda.
Nah itu bunda ya. Dan orang-orang seperti itu biasanya perfeksionis yang dimana dia menganggap bahwa apa yang dia pikirkan itu harus terjadi. So padahal hidup itu 2 tambah 2 bisa jadi 4, bisa jadi 5, bisa jadi 3, bisa jadi 1. Karena rules Allah itu berbeda dengan manusia ya. Maka dari demikian hidup itu selalu senantiasa harus menggantungkan diri itu terhadap Allah, bukan terhadap manusia. Karena kalau kita bergantung hidup sama suami, sama orang tua, sama anak, sama siapapun akan berakhir dengan kekecewaan. Karena yang tidak akan pernah mengkhianati kita itu satu-satunya itu hanya Allah. Kalau sama anak, sama suami, sama orang tua, kadang di akhirat sana mungkin nanti kita akan saling hisab, saling tuntut, saling salahkan dan saling saling menjelek-jelekan gitu ya di hadapan Allah nanti. Tapi sama Allah tidak akan meninggalkan hamba-Nya. Belajar sampai sini? Ada yang ditanyakan? Satu-satunya orang yang tidak punya masalah hanya orang gila. Jadi yang sehat kita bertanya, maka silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devi. Saya mau bertanya, apakah kita sebagai orang tua bisa mengenal inner child dari anak kita sendiri? Dan bagaimana sih cara mengatasi inner child atau luka batin yang sudah terjadi? Ibu-ibu bertanya. Oke. Jadi bagaimana Pak untuk melihat inner child ya di bawah berapa Bunda? Sekitar umur 5 tahun ke 5 bawah. tahun. Jadi kita tidak bisa melihat Bunda ya anak itu inner child luka batin atau enggak di bawah 7 tahun secara kasat mata karena tadi banyak anak yang SD atau TK-nya itu baik, luar biasa, suka menolong orang, tapi ketika SMP dia dia mabuk dan yang lainnya. Karena inner child ini itu biasanya kalau secara kasat mata baru kelihatan di usia remaja, SMP atau SMA. Jadi kenapa anak Bunda hari ini bolos sekolah, kemudian kalau di papan ada lawan, rokok, mabuk dan yang lainnya, kenapa seperti itu? Karena di masa kecil dia memiliki luka batin yang tidak tersembuhkan, akhirnya dia merontak di usia remaja. Jadi kita tidak bisa melihat di bawah atau di usia SD di TK, dan hanya yang bisa melihat itu biasanya sih melalui pemeriksaan psikologis. Jadi harus diperiksa psikologis anaknya. Kalau di dokter mah mungkin kalau Bunda pengen lihat asam urat, pengen lihat gula darah kan harus melalui pengecekan dulu. Nah begitu. Kalau anak pun sama, untuk melihat anak ini luka batin atau enggak itu harus melalui pengecekan kalau di bawah 7 tahun. Tapi kalau udah SMP SMA kelihatan dengan jelas bahwa anak yang memiliki luka batin itu dia tanda-tanda sederhananya dia merokok, dia bolos sekolah, atau di rumah gampang masuk ngelawan itu aja. Ayo begitu. Jelas ada yang lain silakan. Halo. Boleh ditanyakan kenapa anaknya suka makan nasi main HP wae? Halo. Silakan. Ada yang susah makan sayur mungkin. Minat kira ku adi menaruh sambil ngejawab. Asal dulu ya. Bu Pamita ya, Bu Abilanya ibu-ibu makan. Jadi poinnya tadi dari paparan materi ada yang belum jelas gitu ya. Mohon penjelasannya seperti tadi kan skincare skin hanger ya. Nah itu skin hanger itu kan tadi kalau laki-laki di telapak tangan, pundak, sama punggung ya. Kalau perempuan sama pundak, sama ya. Nah itu mohon dijelaskan. Jadi seperti apa sih gitu ya? Apakah kita harus selalu memeluk setiap hari kalau di punggung ya? Jadi mohon penjelasannya kalau di telapak tangan misalnya seperti apa realisasinya gitu ya, yang harus kita terapkan pada anak kita itu supaya kita touching lebih emosinya lebih dalam, yang lebih dapat ke anak. Jadi kalau di pundak seperti apa, kalau laki-laki bagaimana, perempuan bagaimana. Nah mungkin mohon itu saja lebih diperjelas untuk informasi yang itu. Sekian. Nah, skin hanger itu sebaiknya Bunda kita lakukan ketika kita berkomunikasi sama anak ya. Jadi tidak secara langsung, misalkan ketika mereka mau pergi sekolah, salim. Nah, salam kan itu udah sentuhan di telapak tangan ya. Cuman mungkin yang tadinya cuman salewat,
Mari ditungguin. Apalagi kali diarungkan, nanti jangan sekali bunda karena itu kesempatan skin hunter kita. Makanya yang harus ngasih uang itu ke anak berarti harus bapaknya supaya anak mau salaman dengan ayahnya gitu ya. Supaya ada touching antara telapak tangan gitu ya dengan anak. Kemudian seperti biasa aja, nggak harus dibuat-buat ketika salam jadi digaruk-garuk. Anak-anak itu. Seperti biasa aja, yang tadinya cuma selewat jadi agak lama. Kemudian ketika ngobrol yang tadinya mah tadi nampung dicarikan anaknya dia balik ngomongin HP, nah ini mah sambil duduk dipeluk bagian pundaknya seperti itu. Terus kemudian kalau misalkan kalau jalan biasanya sama anak perempuan itu cuman dipegang tangannya, nanti juga bisa kita pegang perutnya gitu ya, yang bagian perut itu sangat bagus sekali. Kenapa? Karena skin hunger itu adalah titik yang harus kita sentuh tapi secara tidak sadar bagi anaknya. Karena kan kalau mungkin bunda sering skin hunger itu kebanyakan bagian punggungnya ketika anaknya mau tidur diklonin. Tapi ternyata itu kurang efektif. Kenapa? Karena skin hunger ini harus kita lakukan ketika berkomunikasi sama anak. Gitu ya. Dan di sanalah karena tadi tujuannya itu adalah supaya anak itu nyaman dan percaya sama kita. Kalau orang sudah percaya dan nyaman sama kita, maka apapun yang kita inginkan dia akan lakukan. Makanya kenapa kalau kita mematakan anak, terus anak lawan dan dulu isuknya gitu malamnya darah tinggi ya. Nah kenapa seperti itu? Karena bunda salah caranya. Makanya cara kalau kita mau komunikasi sama anak kemudian dituruti, yaitu ketika ngobrol pegang pundaknya sambil memegang tangannya, dipegang bagian lipatan perutnya, itu sangat bagus sekali. Itu akan menumbuhkan cinta di dalam hati anak dan insya Allah anaknya tidak akan negatif thinking sama emosional. Jelas ya? Satu lagi sebelum lupa, Oke. sama ibu-ibu. Begini ya, karena untuk masalah anak ini complicated sebenarnya, tapi masalahnya sebetulnya sama semua orang tua ya, itu aja gitu. Nah ini saya mau bertanya tentang emosi anak ya. Nah, emosi anak di rumah gitu. Apakah anak boleh meluapkan emosi, misalnya dia marah gitu ya. Nah kan kebanyakan dari kita mindsetnya gini, anak kalau marah kan kita bentak, jangan marah, jangan begitu. Kalau nangis nggak boleh nangis gitu, jempek gitu. Nah itu kan doktrin sebenarnya, doktrin dari orang tua. Nah, menurut psikologi, menurut keilmuan, apakah anak itu boleh meluapkan emosinya ketika dia marah, ketika kesal, atau tidak boleh, atau seperti apa gitu? Oke. Ya. Pertama bunda ketika anak nangis ya mungkin dia ngobrol dan yang lainnya ketika dia marah. Dan ketika anak nangis itu sebetulnya mereka sedang mengeluarkan 75% emosi negatifnya. Jadi kalau bunda pengen anaknya gak gampang nangis, kemudian stop nangisnya gak rewel gitu ya. Jadi ketika nangis dia harus dikeluarkan emosi negatifnya sekitar 75%, berarti ketika anak nangis itu dibiarkan sepuasnya. Tapi kita harus tahu usia. Kenapa? Karena anak ketika dibiarkan nangis sepuasnya itu adalah di atas 4 tahun. Kenapa? Karena di bawah 4 tahun kemarin ada yang sampai meninggal bunda karena kondisi jantung sama paru-paru belum kuat. Ya. Kalau di bawah 4 tahun bunda sebaiknya hanya 1-2 menit saja. Kenapa? Karena nangis itu sangat bagus juga buat anak yang bayi itu untuk memperlancar bicara. Jadi ketika anak, ya kenapa sekarang banyak anak yang telah bicara, cadel dan yang lainnya, karena itu ketika nangis didiemin sama handphone, kemudian ditidurin. Ya, pada akhirnya dia tidak melatih otot leher, bibir dan lidahnya sehingga telat berbicara. Makanya kalau bunda pengen anak bisa berbicara, yaitu adalah ketika anak nangis itu dibiarkan ada jeda gitu ya, maksimal sampai 3 menit untuk di bawah 4 tahun. Ya supaya mereka melatih otot leher, bibir dan lidahnya. Dan bicara ya anak yang sering nangis itu bunda, otaknya itu akan lebih cerdas. Kenapa? Karena dia akan sering memacu jantungnya. Nah, karena kan ketika dia nangis jantungnya itu akan berdebar dengan kencang sehingga aliran darah dari badan ke otak itu jadi lebih cepat. Sehingga kalau aliran darah ke otak lebih cepat, biasanya nutrisi otak itu lebih bagus. Akhirnya anaknya jauh lebih pintar. Ya. Jelas ya, jadi lah pulang kali cerita itu diciwit ya bunda. Itu tuh bagus untuk terapi kecerdasan, untuk terapi bicara, bahkan untuk terapi emosi sendiri. Ya. Cuma kalau di atas 4 tahun biasanya itu baru dibiarkan sepuasnya. Gampang ditinggalkan lah murah kali ke nangis. Kamu ditinggalkan, bakal ngaji dah. Jadi lamun anak nangisnya tinggalkan, boleh nangis tapi diamankan dari barang-barang
buatnya. Nah itu bunda ya. Jadi ketika anak nangis itu mindset kita karena you only you think, apa yang kamu pikirkan itu adalah apa yang kamu dapatkan. Tulis ke status ya. You only you think, apa yang kamu pikirkan itu adalah apa yang kamu dapatkan. Jadi ketika anak kita nangis, lupa mindset kita itu tuh bukan tiga sebelen, itu tuh bukan hari worker dan yang lainnya, tapi memang itu teh bagus buat anak. Jadi anggaplah seolah-olah itu teh Ari lagi nyanyi. Ya. Karena makan kira ya Aji jangan gitu ya bui apa Jadi Ramadhani. jadi kan udah lama ayo diulang-ulang kan jadi anak lagi sih harus diulang-ulang ya. Kan sampai kesan jebau Nah itu makanya untuk 4 tahun itu untuk mengatasi budaya supaya nggak ikutan marah. Jadi ketika anak nangis itu jangan lupa ditinggalkan. Karena kalau ditinggalkan selain bundanya liar, anaknya juga bakal ngajina. Gitu ya. Kita sampai sini. Tapi dari insya Allah kalau anaknya sering di skin hunger dan sering memakan yang hijau-hijau mah, secara otomatis anaknya akan menjadi lebih tenang. Jelas ya, karena tadi penyebab anak emosional itu kurang skin hunger. Yang kedua terlalu sering memakan gula sama tepung. Gitu ya. Terus gimana Pak dong kan anak saya nggak suka makan sayur, nggak suka makan nasi. Pernah kata begitu. Roti. Tadi tepung ya, roti tepung. Nah, kemudian bagaimana kalau anak saya susah makan sayur, susah makan nasi? Bunda di sini ada yang dinamakan dengan sleep therapy. Sleep therapy itu bicara ketika anak tidur. Jadi ketika kita mau nasihatin anak atau mempengaruhi anak itu jangan lagi sadar Bunda. Kenapa? Karena otak anak itu ada penghalangnya, ada bentengnya. Jadi kalau Bunda masukin informasi itu pasti dia halangan ke benteng dan balik ke imut keluar. Dan mental. Makanya kenapa kamu nyarikan anak besok pakai doi. Karena ada penghalang ini. Makanya Bunda, kalau Bunda mau nasihatin atau nyuruh anak atau tadi nyuruh anak itu supaya makan nasi, tunggu sampai benteng ini keluar Bunda, tembok ini keluar atau terbuka. Dan ini terbukanya itu adalah ketika setengah jam dia memejamkan mata. Nah, jadi ketika dia tidur, kita tunggu sampai setengah jam, karena ketika setengah jam si tembok ini akan terbuka lebar. Sehingga tidak ada penghalang antara alam bawah sadar dan alam sadarnya. Sehingga apapun yang Bunda masukkan itu akan masuk secara tanpa perlawanan. Maka jangan demikian, Bunda itu harus bicara sama anak ketika tidur, tapi tolong tidur duluan. Sekali begitu aku anaknya ya menjaga. Makanya Bunda silakan Niko bicara dan kemudian bicaranya nggak harus ke telinganya ya. Karena yang kita targetkan bukan telinga tapi lewat otaknya. Jadi terkudu misalkan dia besok mau ngomong HPW mama lihat tinggalina. Kayaknya anaknya kawan. Nah, jadi Bunda bisa bicara dari pintu kamar gak apa-apa, dari kursi nggak masalah, jadi agak jauh nggak masalah. Kenapa? Karena yang kita targetkan itu bukan telinga tapi gelombang otaknya. Ya? Dan Bunda bebas masukkan apapun yang Bunda inginkan, informasi apapun yang Bunda inginkan. Cuman hanya satu masalah saja pertama Bunda perlu batui. Karena Bunda perlu batui, kalau yang ngomong ke anak nanti kasih udah beres. Ada nih kita pikirin ya. Nah Bunda ya, makanya hanya satu masalah aja perkenalan. Jadi kalau Bundanya anaknya susah makan nasi, ya deh kamu besok suka makan nasi ya. Kalau susah makan sayur deh, kamu besok susah makan sayur ya. Kalau anaknya mecahin piring, misalkan pagi-pagi, deh besok kalau makan piring deh yang kenceng ya, kalau dipecahin. Saya paham daripada ayo nama makan anak lagi sadar, turun untuk kiamat nonton. Bahasnya, kan capek-capek, mending ketika tidur ini tanpa ada perlawanan. Nah sampai sini Bunda, karena kalau lagi sadar kayak gini, misalkan Bunda hari besok keluar duit 100.000 ewang gini. Encang gak dia tuh kan kenapa kayak gitu? Karena ada tembok ini, tembok ada filter ya namanya. Ini teh bagus nggak buat saya, ini teh jelek nggak buat saya, gitu. Itu namanya tembok ini. Filter ini akan berpikir seperti itu. Dan tembok ini tuh akan hilang, akan terbuka ketika setengah jam dia memejamkan mata. Dan itu bagus sekali bagi anak yang susah makan nasi, suka main handphone, susah makan sayur, masih pipis di kasur. Ada anak yang masih pipis di kasur? Bapaknya ayah atau misalkan ada yang tadi susah belajar dan yang lain-lainnya bisa kita masuk semua di sana. Karena ini masuk ke teknik hipnoterapi, masuk ke alam bawah sadar. Jelas? Ada pertanyaan lagi? Ada. Pak Abi kan kurang kali nanti terus aja 8 tahun.
tapi berangan. Kurang Kami ayeuna angkat keluar rumah kersa. ada jajan ya. Wengi teh paling bosan. Tapi upami ka jaman kedah dijajab atau dianmosan gitu upami ibah oge kedah dianmosan. Nah, terus anu kadua jadi upami kasentah melo. Sensi. Cuma tata tapi itu hari nangis mama gitu. Nah, itu teh apa faktornya? kurang piknik. Penyebab anak jago kandang di rumah aktif dari cicing di desa sekolah cicing cacingan ya bunda, itu adalah penyebabnya karena dia biasanya kurang mengenal tempat dan orang baru ya. Jadi dia tidak biasa kalau misalnya ke tempat baru sama ketemu sama orang baru, dia jadi ngedrop. Padahal mungkin tadinya dia itu tadi bisa kajangkan bisa, nanti bisa sendiri. Kemudian apa misalkan kalau anak yang ketika belajar dia tahu baca, kalau nulis tahu gitu, tapi ketika dites sama orang lain jadi ngedrop. Nah kenapa seperti itu? Karena ini penyebabnya gampang satu, cuma kurang piknik ya. Karena saya lihat mama-mama lagi kurang piknik ya. Atau intinya bisa SMA aku dikurung kayak di rumah, jangan main sama teman di luar gitu ya. Jadi sok yang paling sederhananya piknik itu anak itu mau main dikurung di rumah, bunda kumaha aku udah cenah bisa diculik gitu kan. Atau kumaha ada bisi bakasana bisi nurutan batur kumaha gitu ya. Banyak yang kayak gitu bunda ya. Tadi balik lagi ya bunda ya, tidak selamanya kita bisa melindungi anak, tidak selamanya bisa kita terus memperhatikan anak, karena bisa jadi hari ini kita ketawa-ketawa di sini, sejam kemudian dipantau kita meninggal, ada yang tahu kan? Ada. Ya, semuanya bisa seperti itu. Tapi ketika kita yang pertama harus kita ajarkan ke anak itu adalah kepercayaan dirian, kemudian optimisme, kemandirian dan yang lainnya, sehingga tidak ada atau tidak ada kita di masa depan dia akan bisa sendiri. Ya, survive sendiri ya. Mau dia menjadi orang kaya atau tidak orang kaya, ketika dia sudah mandiri dan bisa optimis, ya insya Allah dia akan menjalani hidup dengan bahagia dan baik. Tapi bedaannya tadi kalau kita selalu kita lindungi, selalu kita proteksi dia supaya tidak terkena hal-hal yang aneh-aneh di luar, ya justru dia tidak akan pernah belajar bagaimana cara menghadapi teman yang kasar, bagaimana cara menghadapi teman yang suka mukul, bagaimana cara menghadapi orang tua yang suka ngajailan dan yang lainnya. Dia tidak akan pernah belajar. Akhirnya ya gitu. Ketika di masa depan dia jadi orang yang feminisme, kemudian melowan, sensitif, ada sesuatu yang tidak enak sedikit langsung menyerang. Ya makanya hal yang paling sederhana itu biarkan dia bergaul sama temannya, tidak boleh dibatasi. Kalau masalah tadi misalkan ada kata-kata yang masuk dan yang lainnya, kita hanya cukup memberikan kejelasan bahwa itu tidak benar dan tidak diperbolehkan. Insya Allah bunda ya, saya itu termasuk orang yang ketika kecil SMP itu bunda sudah biasa di pinggir saya itu arak, main sama teman-teman saya ngalah rokok, kemudian minum dan yang lain itu sudah biasa. Saya melihat duduk bareng sama orang-orang yang kayak gitu. Tapi sumpah demi Allah saya tidak pernah memasukkan setetes pun arak dalam tubuh saya. Ya. Bahkan hari ini sampai nggak pernah merokok. Ya sampai sekarang. Padahal teman saya pada itu semua. Kenapa seperti itu? Karena ini tadi. Ya penghasilan dari orang tuanya dulu, penguatan dari orang tuanya dulu. Kalau mama saya dulu cuma satu yang dititipkan saya, ada pohon sholat. Kenapa sholat ya? Karena sholat itu kita sholat tentang hal pasca dua mungkar, bahwa sholat itu bisa mencegah kita dari perbuatan pasca dan mungkar. Dan makanya hal yang pertama kita didik anak kita itu supaya diusahakan jangan melalaikan sholat, karena dengan demikian itu akan menjadi benteng untuk dirinya sendiri untuk tidak melakukan hal-hal yang negatif seperti melakukan hubungan seks bebas, narkoba, merokok, bolos sekolah dan ini sama. Ya, kalau masalah tadi sirkunan namanya. Alhamdulillah bunda ya, saya juga seperti itu, korban bullying, terus teman-teman saya ngerokok, narkoba dan yang lain kalau sholat, tapi insya Allah bunda ya, alhamdulillah saya bisa seperti ini. Terus sampai sini bunda, makanya sok kayak nama minimal atau bunda ya, sami musa kali mereka. Nongka kebon baik. Nongka dari dulu kebon tik ya. Jadi intinya anak itu harus dikenalkan dengan tempat-tempat baru atau dengan orang baru dengan harapan. Jadi dia akan lebih berwarna gitu pemikirannya, ya nggak cuma hanya itu aja. Paham? Jadi dia yang tadinya menganggap WC itu takut, tapi ternyata ketika dia berada di tempat ini ada WC yang nyaman, oh ternyata nggak kayak gitu. Ya.
Kemudian tadinya saya tuh takut kalau ke mana, kemudian ternyata dia merasakan di tempat yang lain yang agak mirip tapi enggak gitu ya, nggak apa-apa dia akan ini. Karena itu sangat penting karena hari ini saat ini melihat Bunda ketika saya melakukan tes psikologi ke sekolah-sekolah, hampir 95% anak-anak itu gangguan di penyesuaian diri atau tadi jago kandang di rumah aktif pada di sekolah. Dan itu kasusnya hampir sama dengan ya, jelas. Oke, ada lagi? Nggak ada? Cukup? Halo, ada orang? Hai ibu-ibu, serta asa-asa. Kamu sini-sini. Masih ada waktu nggak? Atau saya tutup aja? Dan mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini. Terima kasih banyak Bunda mau mendengarkan, saya mau coba dari awal sampai akhir. Mohon maaf kalau banyak kata-kata yang salah, tidak benar, menyakiti hati Bunda hari ini, itu murni kesalahan saya. Aku ada kata-kata yang tidak sesuai dengan tata krama perilaku sopan santun di sini, itu murni kesalahan saya. Dan kalau ada yang benarnya itu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, itu saja mungkin dari saya. Terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh minta tepuk tangan yang terakhir. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak atas ilmunya. Mudah-mudahan bisa diaplikasikan di rumah masing-masing ya Bu ya, untuk masa depan anak kita yang lebih baik. Mungkin untuk acara hari ini sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup dengan doa akhir majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.